Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Para pemirsa, pada kesempatan yang istimewa ini kita akan membaca sebuah kisah yang sangat inspiratif di dalam kitab Hadaiqul Aulia, yakni kisah tentang keistimewaan salawat. Di sini dijelaskan wa am ba'dus salihin, dari sebagian orang-orang yang salih. Qala, beliau berkata, ra'aitu Syafi'iyya fil manam, aku melihat Imam Syafi'i di dalam tidur, bertemu dalam mimpi. Fakultu, kemudian aku bertanya kepada beliau, ma fa'alallahu bik, wahai Imam Syafi'i, apakah yang dilakukan Allah terhadap engkau? Qala, Imam Syafi'i mengatakan, ghafarali. Masya Allah, tabarakallah. Jawaban Imam Syafi'i itu adalah ghafarali, Allah memberikan ampunan terhadap diriku. Karena kunci daripada kesuksesan kebahagiaan itu sebenarnya adalah ampunan. Oleh sebab itu Nabi Adam di saat keluar dari surga yang diminta apa? Maghfirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kami benar-benar menzalimi diri kami sendiri. Kalau engkau tidak memberikan rahmat dan maghfirahmu, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Masya Allah, tabarakallah. Maghfirah itu paling inti. Makanya sebelum kita diminta oleh Allah berlomba-lomba untuk mengejar namanya surga, maghfirah dulu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfirah. Nah, tiketnya untuk bisa kepada jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, surga yang luasnya satu surga bagaikan bumi dan langit, itu adalah pertama adalah maghfirah. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah kurang dari 100 kali istighfar, padahal beliau adalah orang yang maksum, orang yang terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya maghfirah ini luar biasa. Nabi Sulaiman sebelum mohon kepada Allah kerajaan, yang diminta apa dulu? Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Maghfirah dulu, ampunan dulu diminta oleh Nabi Sulaiman. Baru setelah itu Nabi Sulaiman minta mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, yaitu kerajaan yang tidak pantas diberikan kepada siapapun setelah beliau. Ini paling penting, luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Imam Syafi'i menjawab, ghafarali, Allah memberikan ampunan kepadaku. Kultu, kemudian orang saleh itu bertanya lagi, bimadza, dengan sebab apakah wahai Imam Syafi'i Allah memberikan ampunan kepadamu? Qala, Imam Syafi'i dalam mimpi itu menjawab, bi khamsi kalimatin usalli bihinna ala Rasulillah. Allah memberikan ampunan kepadaku, maghfirah kepadaku dengan sebab 5 kalimat. Kalimat di sini pakai jamak ya, kalimatin ya. 5 kalimat maksudnya banyak kalimat ya. Bukan satu kata di sini dah. Kalimat di sini maksudnya susunan beberapa kata ya. Karena kalimat juga terkadang disebut susunan beberapa kata. Bi khamsi kalimatin, dengan 5 kalimat, usalli bihinna ala Rasulillah. Saya berselawat kepada Rasulullah SAW dengan 5 kalimat itu. Mana itu? Faqila wa ma hiya? Imam Syafi'i ditanya, mana yang 5 kalimat itu wahai Imam Syafi'i? Qala kuntu aqul, aku berkata, Allahumma, ya Allah, ini yang pertama, salawat pertama. Allahumma salli ala Muhammadin adada man yusalli alaihi. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan, selawat kepada Nabi Muhammad SAW, adada man yusalli alaihi, sebanyak bilangan orang yang berselawat kepada beliau. Ya lumayan, setiap orang sholat berselawat ya, 5 kali wajib baca selawat setiap orang sholat. Yang pertama. Yang kedua, wasalli ala Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi. Lebih banyak lagi nih.
Wa salli ala, ya Allah berikanlah kesejahteraan, selawat ala Muhammadin kepada Nabi Muhammad bi'adadi, dengan jumlah bilangan sebanyak malabul salli alaih, orang yang tidak berselawat kepada beliau. Jauh lebih banyak orang yang tidak berselawat kepada beliau dibandingkan yang selawat. Taruhlah penduduk manusia yang ada di atas dunia ini sekarang 7M. Misalnya andai kata 1M,5 nya itu muslim, itu yang berselawat, ya justru 5M,5 itu tidak ada yang berselawat karena non muslim. Gimana mau berselawat kepada Rasulullah? Nah, ini isi selawatnya, dan itu luar biasa, supaya Rasulullah diberikan kesejahteraan, selawat oleh Allah SWT sebanyak orang yang tidak membaca selawat, yaitu lebih banyak daripada yang selawat. Kemudian yang ketiga, selawat yang ketiga, wa shalli ala Muhammadin kama amarta ayu shalla alaih. Masya Allah. Ya Allah berikanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad sebagaimana engkau perintahkan untuk dibacakan selawat, untuk didoakan kepada beliau. Yang ketiga, wa shalli ala Muhammadin kama tuhibbus salata alaih. Ya Allah berikanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad kama tuhibbus salata alaih, sebagaimana engkau senang cinta untuk selawat kepada beliau. Masya Allah, tabarakallah. Ini sering saya sampaikan sebelumnya, ya, satu-satunya perintah ya yang dikerjakan terlebih dahulu Allah SWT sebelum diperintahkan, atau satu-satunya ibadah yang dikerjakan oleh Allah dan malaikatnya sebelum diperintahkan kepada orang lain, yaitu adalah selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah menginformasikan dirinya sendiri dan malaikat berselawat. Innallah, sungguh, ditaukidkan lagi, sungguh benar-benar Allah berselawat dan malaikatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, ya ayyuhalladzina amanu wa ya rabbil sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah senang berselawat kepada, artinya memberikan rahmat kepada Rasulullah SAW. Yang terakhir di sini yang kelima, wassalli ala Muhammadin. Ya Allah berikanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad kama yambaghi ayyusalla alaih, sebagaimana sepantasnya, selayaknya untuk diberikan selawat kepada beliau. Nah, selawat yang pantas, yang layak kepada Nabi Muhammad yang pas kita tidak tahu. Makanya kama yambaghi ayyusalla alaih, udah pokoknya mana yang pantas menurut Allah SWT udah selawatnya. Karena orang yang paling besar jasanya di dunia ini adalah Rasulullah SAW. Orang yang paling besar jasanya di atas dunia adalah para ulama yang menyebarkan ilmu-ilmunya Rasulullah SAW. Laulal ulama lakana nas kal bahaim. Andai kata tanpa ada ulama, tanpa ada Rasulullah SAW yang mengajarkan para sahabatnya untuk menjadi ulama-ulama yang menyebarkan Islam ini, lakana nas, niscaya orang atau manusia, masyarakat ini kal bahaim, tak ubahnya bagikan binatang. Dan ini bahkan lebih dari binatang yang terjadi pada zaman sebelum Rasulullah SAW datang. Coba bayangkan, sekejam-kejamnya binatang tidak ada yang membunuh anaknya, tapi ternyata yang terjadi pada zaman jahiliyah adalah di saat mereka diberikan anak yang perempuan, justru mereka kuburkan hidup-hidup. Sebagaimana dilukiskan oleh Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila diberikan informasi anaknya perempuan, dhalla wajhuhu muswadda, langsung mukanya hitam, maksudnya masam, maksudnya kecewa. Yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bih. Dia itu justru sembunyi, tidak berani ketemu dengan kaumnya. Coba bayangkan, ya Allah tabarakallah. Di saat diberikan informasi anak perempuan, justru sembunyi, tidak berani untuk ketemu sama kaumnya. Bagaimana jahilnya mereka. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Mereka juga bingung. Apakah mengikuti cintanya terhadap anaknya sehingga mempertahankannya, tapi harus menanggung malu daripada seluruh kaum-kaumnya? Am yadussuhu fit turab, atau akan ditimbun anaknya hidup-hidup. Ya Allah tabarakallah. Nah, oleh sebab itu jasa Rasulullah SAW itu luar biasa terhadap
namanya makhluk Allah, yang namanya manusia. Oleh sebab itu sangat pantas dan sangat layak sekali untuk kita membaca selawat kepada beliau sebanyak-banyaknya. Dan selawat itu yang terakhir di sini, kama yambaghi ayyusalla alaih, selawat yang pokoknya sepantasnya udah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan 5 selawat yang menyebabkan Imam Syafi'i walaupun di dalam mimpi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan taufik hidayah untuk mengamalkannya atau mengamalkan selawat-selawat yang lain, sehingga mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya nanti dengan sebab kita membaca selawat kepada beliau. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.